Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah tempat peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan dari sinilah titik pangkal penyebaran tauhid. Allah telah memuliakan masjid-masjidnya dengan tauhid. Dalam surat Al-Jin ayat ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada tempat yang lebih baik daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, masjid adalah pasar akhirat, tempat bertransaksinya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan balasan surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya bagi mereka yang sukses dalam transaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi yang akan menyinari para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit yang menyinari penduduk bumi. Dan orang yang membangun masjid ikhlas karena ganjaran dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Bahkan bila kita membangun bagian kecil saja, tetap punya keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur saja atau lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya rumah seperti itu pula di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari siapa yang membangun masjid digunakan isim nakirah untuk menunjukkan sebuah keumuman. Sehingga maksud hadis ini yaitu siapa yang membangun masjid besar maupun kecil, sebagaimana hal ini pun didukung dan diriwayatkan oleh Anas yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi yang menyatakan dengan masjid kecil ataupun besar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual. Maksudnya adalah barang siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur, atau bisa jadi caranya para jamaah bekerja sama untuk membangun masjid, dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur tadi. Ini semuanya termasuk dalam istilah membangun masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti penjelasan Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa jika ada yang menyumbang satu sak semen, atau bahkan
menyumbang satu batu saja sudah mendapatkan pahala untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seberapapun sumbangan yang kita berikan untuk masjid, tentunya harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pahala besar membangun masjid yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji bisa diraih ketika kita ikhlas dalam beramal, bukan untuk cari pujian, bukan untuk cari balasan dari manusia, tapi benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis tentang keutamaan membangun masjid juga disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa di masa Utsman bin Affan, yaitu tahun 30 Hijriah hingga khilafah beliau berakhir, dibangunlah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu anhu menasihati mereka yang membangun masjid untuk tidak bermegah-megahan. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangun baginya semisal itu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Imam Nawawi rahimahullah memberikan informasi kepada kita maksud akan dibangun baginya semisal dalam surga. Ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait, yakni rumah. Namun luasnya dan megahnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati akan keindahannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah yang ada di dunia saat ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang tercela berkaitan dengan masjid, yaitu jika masjid hanya untuk bermegah-megahan, bukan untuk tujuan ibadah atau berlomba dalam kebaikan. Dan hal ini telah jauh-jauh hari disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda bahwa kiamat tidaklah terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid. Dan itulah kenyataan yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, yang dimaksud hadis yang saling menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Ada yang nanti berujar, wah, masjidku paling tinggi, masjidku paling mewah, masjidku paling bagus. Dan itu semua dilakukan karena ria dan sum'ah, yaitu mencari pujian. Itulah kenyataan yang terjadi pada kaum muslimin saat ini, dan itulah tanda-tanda kiamat semakin mendekat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga ini semakin memotivasi kita untuk membangun masjid di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita rumah yang indah, rumah yang nyaman, dan penuh kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.